Nah, mungkin yang terakhir adalah terkait dengan ESG, ya mungkin akses to healthcare ya, berkelanjutan ya, mungkin belakangan ini ya mungkin kita bilang mungkin sekitar 3-5 tahun terakhir ya, banyak sekali investor yang mendorong lebih ke berkelanjutan, ya terutama investor institusional yang lebih ke arah di Eropa ya, dan mungkin mereka di sana lebih berasa ya apa yang terjadi dengan climate change dan sebagainya ya. Nah, ini yang mungkin salah satu fokus utama juga yang kita akan jalankan juga ke depan. Nah, dari sisi challenge ya memang ada beberapa tantangan yang udah pasti adalah terkait dengan inflasi ya, dengan purchasing power juga ya yang turun, dan juga mungkin beberapa bulan terakhir kita lihat terkait supply chain ya. Jadi lebih intens lagi ya, dulu di awal COVID kita lihat bahwa ada satu tantangan dari supply chain ya, terutama contoh kayak API ya. API itu bahan baku obat yang kita ambil dari China dan India, dan waktu itu di awal COVID itu China ada kota Wuhan yang lockdown ya, dan menyebabkan adanya kekurangan suplai bahan baku di sana. Nah, dan juga menyebabkan kenaikan harga. Nah, oleh karena itu memang sejak saat itu kami sudah belajar ya, dan kita coba meningkatkan dan menambahkan jumlah supplier yang ada, itu nomor satu. Kedua, kita juga membuat agreement dengan mereka dengan molok waktunya lebih lama. Ya, biasanya kita mungkin sekitar 3 bulan, ada yang 6 bulan. Sedangkan sekarang dengan adanya supply chain issue ini, kita akan coba lebih ke di atas 6 bulan. Gitu. Jadi supply-nya lebih aman lah dari sisi kita. Nah, untuk buffer stock sendiri, kita sebelumnya ada di sekitar 3-4 bulan, sekarang kita naikkan menjadi 4-5 bulan. Seperti itu. Dan mungkin yang terakhir adalah terkait dengan health and safety, ya terutama, ya walaupun kita sebagai pharma company, kita di-exclude dari PPKM dan sebagainya, cuman kita harus tetap memastikan juga kesehatan dari sisi karyawan kita dan juga partners kita ya, selama pandemi. Nah, terkait slide ini, saya mau sedikit share aja terkait dengan produk-produk yang kita miliki. Memang kalau kita lihat produk Kalbe itu sebenarnya mencakup umur yang sangat luas ya, dari ibu yang sedang hamil, ya menyusui, anaknya juga, anak yang menjadi remaja, menjadi adult, senior, dan klinikal. Ya, kita mempunyai cukup banyak range of product ya, dari sisi prescription pharma all the way sampai nutrition. Dan juga kita meng-cover domestik dan international market. Itu. Nah, kita bisa lihat beberapa banner ya, atau campaign yang kita lakukan ya, globally, internasional ya. Kita ada seperti kayak Fitbar, ya ada Woods itu di Singapura juga, ya ada Entrasol, ya, dan ada beberapa negara juga di Afrika. Gitu. Nah, ini adalah terkait dengan digital platform yang saya info sebelumnya. Jadi kita memang punya dua strategi ya, satu adalah B2C, di mana kita punya Click Doctor sebagai aplikasi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Click Doctor itu kan adalah telemedicine ya. Mungkin ada beberapa juga yang sudah menggunakannya, providing health consultation dengan doctors ya. Area doctorsnya kita mungkin sekarang sekitar 15.000 across Indonesia, jumlah users sekitar 14 juta, dan konsultasi itu sekitar 500.000 lah per tahun. Ini angkanya lebih ke semester 1. Ya, jadi memang di sini kita akan fokus lebih banyak ke area-area tertentu seperti kayak diabetik, ya ada onkologi, ya obat-obat kanker dan sebagainya. Ya, jadi dari Click Doctor ini memang kita juga mencoba untuk mendapatkan informasi ya, apa yang market perlukan ya, secara obat, ya penyakit dan sebagainya. Ya, ini salah satu cara kita untuk mengetahui tentang pasar. Nah, kedua adalah terkait B2B. Ya, B2B itu adalah kita punya EMOS dan MOSTRANS. Ya, EMOS itu adalah Order Management Platform. Ya, mungkin awalnya itu kita buat EMOS itu tahun 2016, dan memang kita gunakan itu untuk mengkonversi existing customer kita. Ya, jadi ini adalah EMOS dan MOSTRANS itu adanya di Ensemble, di mana EMOS itu digunakan untuk mengkonversi customer-nya atau merchant atau apotek yang ada untuk order via online. Ya, sebelumnya mungkin mereka lewat email, fax, telepon dan sebagainya. Mungkin orang salesnya juga datang ya, order lewat via offline ya, di mana itu sangat repot ya, hassle ya, ada higher cost dan sebagainya. Nah, awalnya itu kita buat untuk mengkonversi itu. Ya. Dan sejak tahun lalu kita mulai leverage ya, mulai kita coba
juga kita kembangkan, kita dorong juga ke distributor atau prinsipal lainnya. Ya, kita tahu bahwa ada banyak juga pemain kecil dan distributor atau prinsipal yang mungkin secara SKU itu nggak terlalu banyak. Ya, di mana mereka mungkin nggak ada kepentingan untuk mempunyai digital application sendiri. Ya udah, daripada mereka bikin sendiri, costnya cukup mahal, mereka mendingan ikut kita. Ya mungkin nanti bisa dilihat juga kenapa penjualan dari distribusi logistik bisnis menjadi lebih tinggi ya dibandingkan 3 bisnis lain, itu karena EMOS seperti itu. Nah yang kedua adalah terkait dengan MOSTrans. Ya MOSTrans itu adalah Transportation Management Platform. Ya dimana mungkin kalau kita lihat yang join ke aplikasi ini adalah fleet owners ya, atau transporters ya. Kita baru dengar juga ya, mungkin sekitar 2-3 minggu lalu kita baru info ke market bahwa Samudra Indonesia ya akan inject capital ya, pada MOSTrans ya dengan kepemilikan 20% di akhir tahun ini. Ya, jadi kita sedang melakukan penjajakan ya, due diligence dan sebagainya, dan diharapkan transaksinya akan komplit by end of this year. Nah, kelebihan dari MOSTrans itu adalah contohnya seperti ini. Misalkan ya ada truck ya, biasanya dari warehouse datang ke merchant, itu kan biasanya full ya, utilization-nya 100%. Nah biasanya kan dari merchant itu kembali ke warehouse itu kan biasanya kan kosong. Ya, kalau mereka ikut aplikasi ini, jadi nanti merchant atau apotik atau dan lain sebagainya, mereka bisa melihat bahwa ada availability of these feeds ya, dari poin A ke poin B. Sehingga tujuannya adalah meningkatkan utilisasi dari fleet owners atau tracking itu sendiri. Sebenarnya intinya itu gitu. Jadi memang MOSTrans itu difokuskan lebih kepada transportation management platform ya, terutama untuk produk-produk kesehatan, kita katakan healthcare products ya. Diharapkan dengan adanya kerjasama dengan Samudra Indonesia yang akan meningkatkan sales ya, atau penjualan ya, traffic dari sisi MOSTrans, dan juga untuk Kalbe Groupnya sebenarnya untuk lebih mengefisiensikan terkait dengan logistik ya. Kita tahu sendiri Samudra Indonesia ini salah satu perusahaan yang cukup besar ya dari sea logistik ya, laut ya, di mana mereka cukup dominan. Jadi kita melihat dalam kolaborasi ini, kolaborasi yang cukup baik untuk Kalbe Group secara keseluruhan. Nah, nextnya adalah terkait dengan human capital ya. Mungkin kita lihat bahwa selain kerjasama dan sebagainya, kita perlu juga meningkatkan skill ya dari human resource kita ya. Kita punya beberapa program dari level supervisor, manager, and even leaders ya, kita punya juga. Kita juga berkolaborasi juga dengan pemerintah ya terkait dengan kampus merdeka program. Nah, kita juga punya Kalbe Learning Center di mana itu menjadi certified vocational school partners ya dengan pemerintah. Jadi memang kita mencoba untuk mengembangkan skill dari employee kita lah secara keseluruhan. Gitu. Nah, ini adalah terkait dengan berkelanjutan ya. Seperti saya infokan sebelumnya, akses to healthcare. Nah, di sini kita lihat ada beberapa aktivitas yang kita lakukan ya, seperti kayak menjual produk-produk generik ya kepada JKN atau BPJS ya melalui National Health Insurance Scheme. Ada juga kita melawan stunting ya. Kalau kita tahu bahwa Indonesia secara gizi kurang ya di beberapa area, terutama yang mungkin kota-kota lebih kecil, sehingga kita bekerja sama dengan BKKBN ya. Untuk tahun ini kita kerjasama dengan YRC University untuk melawan stunting di sana. Nah, Klik Dokter juga kita tahu bahwa di masa COVID tinggi ya, rumah sakit sangat penuh ya, sehingga banyak sekali pasien yang tidak bisa konsultasi ke dokter, dan dengan Klik Dokter itu kita bisa meningkatkan layanan dengan memberikan telemedicine ya, konsultasi ya terkait dengan pasien COVID. Nah, selain itu juga kita melakukan edukasi ya. Klik Dokter banyak sekali melakukan edukasi ya, mungkin dalam 2 tahun terakhir, terkait dengan vitamin, terkait dengan illness tertentu, tentang COVID itu tersendiri, terkait dengan vaksin ya. Mungkin juga informasi banyak yang beredar yang mungkin tidak benar ya terkait dengan vaksin ya, sehingga penerimaan masyarakat terkait vaksin juga sangat rendah. Ya, jadi via Klik Dokter kita juga melakukan edukasi yang cukup banyak. Gitu. Ya, nah juga kita memiliki Encephal ya, secara distribusi center. Kita juga melakukan distribusi vaksin COVID ya di 7 provinsi di Indonesia ya. Kita ada 2 provinsi di Sumatera, 3 di Kalimantan, dan 2 juga di Jawa.
Dan mungkin yang terakhir ya, di luar dengan kita katakan akses to healthcare atau memberikan layanan kesehatan yang lebih untuk kesehatan, kita juga melakukan beberapa aktivitas ESG ya. Salah satunya adalah energi efisiensi dan renewable energy, di mana per 2018 semua fasilitas produksi yang baru dibuka atau dikembangkan oleh Kalbe itu menggunakan solar panel. Ya memang belum 100% ya menggunakan energi dari solar panel, cuman at least sudah ada partially yang kita gunakan renewable energy. Dan kita mempunyai target yang cukup agresif ya dalam 2-3 tahun depan terkait dengan renewable energy. Nah selain itu kita juga memiliki namanya Red Ginger Ecosystem atau ekosistem jahe merah ya, di mana kita banyak melakukan edukasi ya kepada petani-petani lokal ya, kita marketing ya ke daerah tertentu, di mana kita memberikan edukasi gimana cara menanam jahe merah, kapan untuk harvestingnya. Malahan kita juga memiliki partner ya untuk siap beli ya, saya beli raw materialnya ya dari petani-petani dan dijual ke kami ya sebagai bahan baku. Gitu. Jadi memang kita mempunyai banyak sekali aktivitas-aktivitas yang terkait dengan ESG. Nah, terkait dengan angka sendiri ya, kita lihat bahwa ini adalah performance ya dalam 5 tahun terakhir ya, terkait dengan net sales dan net income. Ya, kita lihat pertumbuhan sales ya yang cukup bervariabel ya dari tahun ke tahun. Ya, dan sejak tahun 2021 kita mulai menunjukkan pertumbuhan double digit. Ya, begitu juga dengan net income ya sejak tahun 2021. Nah, terkait dengan capital allocation ya, kita secara company di balance sheet kita utang kita hanya sekitar 622 miliar ya, dibandingkan dengan equity masih sangat rendah, masih sangat healthy, cuma sekitar 3%. Ya, kita memiliki juga sekitar 3,5 triliun net cash balance ya atau cash bersih ya. Untuk pembayaran dividen kita mengestimasikan sekitar 45-55%, itu target kita ya secara grup. Ya, sedangkan kita bisa lihat sejak 2017 kita mulai memberikan peningkatan yang lebih ya. Yang terakhir kita juga berikan sekitar 52% ya untuk tahun buku 2021. Sedangkan untuk capex ya, capital expenditure ya, terakhir yang kita lakukan capex yang cukup besar adalah di tahun 2018 dan 2019, di mana kita menyelesaikan 2 fasilitas produksi OTC ya di Cikarang, 1 distribution centers ya di Cikarang juga, dan 1 fasilitas produksi OCC di Myanmar. Ya, per Juni tahun ini juga kita hanya menggunakan sekitar 288 miliar. Ya, mungkin 2-3 tahun ke depannya kita akan meng-cap di bawah 1 triliun secara total. Nah, ini mungkin slide terakhir ya dari saya terkait dengan outlook ya. Outlook kita memang tahun ini kita targetkan sekitar 11-15% ya, dan kita cukup comfortable ya, kita lihat angkanya sampai semester 1 ya, kita masih within our expectation. Ya, payout ratio juga sekitar 45-55%, dan ada beberapa asumsi lah yang kita lakukan juga untuk tahun buku tahun ini. Mungkin itu ya Vanessa, kita bisa Q&A sekarang. Thank you. Iya, thank you Pak. Thank you untuk insight-insightnya, banyak yang menarik nih Pak. Mungkin sebelum kita mulai mau mengingatkan dulu kepada teman-teman partisipan, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand, atau mungkin juga type the questions di chat box, atau mungkin juga kepada teman-teman yang dari YouTube ya, yang menonton dari YouTube, boleh juga dituliskan pertanyaannya di YouTube, nanti mungkin kita akan coba bantu akomodasi. Mungkin sebelum mulai sesi tanya jawab, mungkin mau tanya dulu nih Pak, pertanyaan dari saya. Untuk dari permintaan sendiri setelah Lebaran seperti apa nih Pak? Karena kan memang biasanya untuk produk Kalbe, apalagi yang terkait dengan OTC di bulan puasa kemarin itu biasa pertumbuhannya cukup bagus, cukup positif, tapi setelah Lebaran seperti apa, dan juga terkait dengan adanya kenaikan Pertalite gitu Pak, ini mungkin concernnya terhadap cost seperti apa, dan kira-kira Kalbe melihatnya dampaknya terhadap purchasing power seperti apa nih Pak? Oke. Mungkin terkait penjualannya memang kita lihat ada sedikit slowdown ya, terutama di second quarter itu sebenarnya di Lebaran
di Lebaran itu sendiri kita lihat ada sedikit slowdown ya. Karena hari liburnya cukup banyak untuk tahun ini. Ya, kita lihat liburannya lebih banyak. Cuman memang ada produk-produk tertentu seperti kayak seperti Promak itu memang mendapatkan peningkatan ya, karena pas Lebaran itu sebelumnya kan ada puasa ya.